Ya, pemirsa masih bersama dengan Mas Nugroho di sini dan Mas, jadi sejumlah emiten kan kemarin melakukan buyback ya saham pada perdagangan kemarin. Lalu bagaimana dengan hari ini, BUMN hari ini? Mungkin kemungkinan masih akan ada dan sebenarnya untuk dari saham-saham BUMN juga terutama untuk dari sektor perbankan dan juga konstruksi itu untuk dari valuasi kita lihat sudah tertekan cukup dalam seperti itu. Jadi sebenarnya dengan adanya rencana untuk buyback tersebut dan dengan harga saham yang saat ini sudah terdevaluasi cukup jauh, under value saat ini. Jadi sebenarnya ini bisa menjadi momentum buat investor untuk kembali mencicil. Saham perbankan itu. Apa aja nih yang direkomendasikan? Untuk saham perbankan sendiri kita lebih prefer untuk di BBRI dan BBNI seperti itu. Kemudian untuk dari konstruksi sendiri kita lihat yang paling berfundamental bagus dengan tingkat utang yang lebih rendah yaitu di Wika seperti itu. Dan sebenarnya ada satu juga saham yang BUMN yang cukup menarik untuk diperhatikan itu masih related to commodity, yaitu Antam, di mana Antam juga ada rencana untuk melakukan buyback. Kenapa Antam? Karena untuk Antam sendiri mereka punya exposure di dua, di mana yang pertama itu di emas, itu yang sebenarnya paling penting. Di mana kalau perekonomian sedang memburuk biasanya harga emas naik seperti yang terjadi saat ini dan itu bisa meningkatkan profitabilitas dari Antam itu sendiri. Sebenarnya cara milih saham yang dalam kondisi sekarang yang paling aman untuk kita beli itu gimana cara milihnya? Ini selain dari BUMN seperti itu ya. Kalau untuk dalam keadaan market yang sedang anjlok cukup parah seperti ini, kita sebenarnya lebih suka terhadap saham-saham yang defensif seperti consumer seperti itu. Karena consumers memang ini ya, tahan terhadap semua godaan. Ya, kalau consumers apa nih? Kalau untuk dari consumers sendiri, kita lebih prefer untuk di Rals, Ramayana, kemudian MAPI dan Ases. Kalau dengan pergerakan saham farmasi ini seperti apa untuk pekan ini, Mas? Untuk farmasi sendiri kita lihat kan sebenarnya dengan meningkatnya risiko global di mana investor lebih cenderung untuk risk off. Jadi dana-dana yang mereka tempatkan di emergency country seperti Indonesia dan lain-lain itu mereka biasanya terjadi capital outflow, entah itu di saham atau di bond. Dengan capital outflow tersebut maka berdampak pada USD IDR atau IDR yang bakal lebih melemah seperti itu. Sedangkan kalau kita ketahui bahwa di emiten farmasi untuk bahan baku obat sekitar 90%-an itu mereka masih impor dari luar, sehingga dengan naiknya USD IDR tersebut otomatis cost dari mereka akan meningkat, sehingga kita bisa prediksikan bahwa terdapat potensi penurunan margin ke depannya. Jadi untuk kesehatan farmasi rumah sakit tetap Anda rekomendasikan? Ini lebih terkait dengan farmasinya sendiri, seperti Kalbe Farma dan Kimia Farma dan lain-lain. Nah, jadi salah satu sektor ekonomi yang paling terkena dampak penyebaran corona adalah industri penerbangan. Nah, ini sejauh ini apakah ini saatnya untuk menjual atau membeli saham maskapai penerbangan yang dari Anda sendiri, Mas? Mengoleksi saham penerbangan harusnya dijual atau dibeli? Jadi ini sebenarnya menarik ya terkait dengan penerbangan sendiri karena ini yang liquid di pasar adalah Garuda Indonesia, betul ya? Dan untuk dari Garuda Indonesia sendiri mereka itu untungnya segmen yang untung adalah penerbangan domestik, bukan dari luar negeri. Justru untuk penerbangan luar negeri itu defisit seperti itu. Ya untuk penerbangan dalam negeri ini udah ada stimulus loh. Nah, betul. Meskipun kayaknya sepi ya. 1 Maret kemarin ya. Iya. Untuk dari harga sendiri memang di domestik masih baik, cuman memang dengan adanya virus corona tersebut saya belum dapat terkait dengan data terbarunya terkait dengan bagaimana. Tapi untuk amannya yang sudah mengoleksi saham GIA, ini saatnya untuk dijual atau seperti apa? Kita lebih rekomendasikan untuk hold dulu. Jika sekarang masih pegang, mungkin bisa di hold dulu karena sekarang juga ada sentimen dari harga minyak yang turun cukup dalam, di mana itu cost structure-nya penerbangan sendiri itu merupakan cost yang terbesar seperti itu. Yang menjadi apa nih penggerak indeks kali ya kalau di luar BUMN tadi sektor-sektor apa lagi? Kita lihat untuk dari penggerak indeks kita lihat mungkin masih dari perbankan tadi ya, walaupun ini juga tidak yang di lain selain BUMN ada seperti BBCA di mana itu merupakan pemberat indeks sekitar 11-12%-an. Kemudian juga ada dari sektor konsumer seperti Unilever, Gudang Garam. Dan kemudian sektor-sektor lainnya seperti petrokimia, ada TPIA di situ dan Barito Pacific, seperti itu. Ya, terakhir. Iya, ISG ini berada di level rentang berapa untuk support dan juga resisten prediksi kalau dari Anda? Kita sih berharap hijau. Hijau, harus semangat.
Untuk dari hari ini sendiri kita lihat untuk rentang pergerakannya itu dari supportnya itu di 5.120, kemudian di resistance-nya itu ada di 5.282. Oke, 5282. Oke, Mas Nugroho terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Future Exchange sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.